Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mau presentasikan hasil diskusi kami mengenai pembahasan soal tentang analisis of variance atau ANOVA. Berikut anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Afriani dengan NIM akhir 027, kemudian ada Gita Sania dengan NIM akhir 050, dan Safira Salsabila dengan NIM akhir 057. Berikut adalah soal yang pertama, disajikan data jarak tempuh mobil dengan satuan mil per galon berdasarkan 3 jenis bahan bakar yang berbeda. Kemudian ujilah hipotesis 0 bahwa rata-rata jarak tempuh berdasarkan ketiga jenis bahan bakar adalah sama dengan menggunakan alfa sebesar 0,05. Soal ini diambil dari textbook yang berjudul Introduction to Mathematical Statistics yang disusun oleh Robert Hooke dan kawan-kawan pada tahun 2004. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama, kita lakukan pengujian asumsi klasik. Ada uji normalitas, di mana hipotesisnya H0 yang data tidak berdistribusi normal. Kemudian H1, data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS, uji normalitas dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk diperoleh p-value untuk ketiga jenis bahan bakar lebih besar dari 0,05 semua. Sehingga H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa data masing-masing kelompok itu berdistribusi normal. Kemudian ada uji homogenitas. Hipotesisnya yaitu H0 ketiga variansi populasi adalah sama, dan H1 ketiga variansi populasi adalah tidak sama. Berdasarkan hasil SPSS, diperoleh p-value sebesar 0,304, artinya lebih besar dari 0,05, sehingga menerima H0, maka dapat disimpulkan bahwa variansi ketiga populasi adalah sama. Untuk itu, asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi. Maka dapat dilanjutkan pengujian menggunakan one-way ANOVA. Selanjutnya, kita rumuskan hipotesis. Untuk H0, μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, atau tidak ada perbedaan rata-rata jarak tempuh berdasarkan ketiga jenis bahan bakar. Kemudian untuk H1-nya minimal ada 1 μi yang tidak sama. Untuk I sama dengan 1, 2, dan 3. Atau dapat diartikan H1 yaitu ada perbedaan rata-rata jarak tempuh berdasarkan ketiga jenis bahan bakar. Kemudian menghitung nilai SST atau total sum of square, SSW atau within sum of square, dan SSB atau between sum of square. Berdasarkan rumus yang telah dipelajari dan diperoleh hasil perhitungan, yaitu nilai SST sebesar 16,97, kemudian SSB sebesar 11,783, dan SSW sebesar 5,187. Kemudian kita buat tabel ANOVA yang berisi derajat bebas, kemudian sum A square, mean square, dan nilai statistik uji. Nilai mean square diperoleh dari nilai sum of square dibagi dengan derajat bebas. Kemudian untuk nilai F statistik atau statistik uji diperoleh dari mean square between dibagi dengan mean square within. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai statistik uji sebesar 10,224. Selanjutnya untuk daerah kritis, H0 ditolak jika F lebih besar dari nilai tabel distribusi F dengan alfa 0,05 dan derajat bebas P12 dan V2-nya 9. Atau daerah H0 ditolak jika F statistik uji lebih besar dari 4,26. Untuk keputusannya H0 karena nilai statistik uji 10,224 itu lebih besar dari 4,26. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata jarak tempuh berdasarkan ketiga jenis bahan bakar. Oleh karena itu diperlukan
uji lanjut untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki perbedaan signifikan. Berikut adalah hasil output menggunakan SPSS untuk uji lanjut menggunakan metode Tukey. Dapat dilihat bahwa untuk jenis bahan bakar brand A dan C itu terletak pada subset yang pertama, sedangkan jenis bahan bakar brand B itu terletak pada subset yang kedua. Jadi berdasarkan output di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata jarak tempuh yang memiliki perbedaan signifikan yaitu pada jenis bahan bakar brand A dan B serta brand B dan C. Sedangkan untuk rata-rata jarak tempuh brand A dan C adalah sama karena mereka terletak pada subset yang pertama. Maksud saya terletak pada subset yang sama. Selanjutnya yaitu soal 2. 3 bagian dari statistik dasar diajarkan oleh instruktur yang berbeda. Untuk nilai ujian akhir yang diberikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Lakukan analisis varians dan uji hipotesis dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai yang diberikan oleh 3 instruktur? Untuk langkah pengujian yang pertama yaitu dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan output di atas, dapat disimpulkan bahwa data pada kelompok instruktur A dan C berdistribusi normal karena nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Sedangkan data pada kelompok instruktur B tidak berdistribusi normal karena p-value-nya kurang dari 0,05. Kemudian yaitu dilakukan uji ANOVA. Diketahui dari soal bahwa baiknya perlakuan adalah 3, baiknya data adalah 31. Untuk DF perlakuan diperoleh dari K-1 sama dengan 2. Untuk DF errornya diperoleh dari A-K sama dengan 28. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Untuk H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Atau rata-rata nilai yang diberikan ketiga instruktur adalah sama. Untuk H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Atau rata-rata nilai yang diberikan ketiga instruktur adalah tidak sama. Kemudian mencari tabel ANOVA. Untuk nilai yang pertama dicari yaitu nilai jumlah kuadrat data gabungan. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai jumlah kuadrat data gabungan sebesar 153.646. Kemudian dicari nilai jumlah kuadrat perlakuan atau SSTR. Untuk nilai SSTR dari hasil perhitungan diperoleh nilai 754,933. Kemudian dicari jumlah kuadrat total atau SST. Untuk jumlah kuadrat total diperoleh nilai 11116,839. Kemudian dicari nilai jumlah kuadrat error atau SSE. Untuk nilai SSE sendiri diperoleh dari nilai SST dikurangi nilai SSTR. Diperoleh nilai 10361,906 untuk nilai SSE. Kemudian mencari nilai kuadrat tengah perlakuan atau MSTR. Untuk MSTR-nya diperoleh nilai 377,467. Kemudian dicari kuadrat tengah error atau MSE, yaitu didapat sebesar 370,069. Yang terakhir yaitu menghitung nilai F. Nilai F diperoleh dari MSTR dibagi MSE, diperoleh nilai 1,02. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh tabel ANOVA lengkap sebagian berikut.
Untuk daerah kritisnya yaitu tolak H0 jika F lebih dari F 0,05 2,28. Dari tabel F diperoleh nilai F 0,05 2,28 adalah sebesar 3,34. Untuk keputusannya, karena nilai F sama dengan 1,02 kurang dari 3,34, maka H0 gagal ditolak. Kesimpulannya, dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai yang diberikan ketiga instruktur adalah sama. Selanjutnya, soal nomor 3. Di sini dimisalkan sampel independen dari ukuran N1, N2 hingga NK diambil dari tiap-tiap populasi K dengan yang berdistribusi normal dengan min mu1, mu2 hingga mu K dan variansi yang sama atau konstan, yaitu sama dengan sigma kuadrat. Dimisalkan juga YIJ menyatakan observasi ke J dari populasi I dengan untuk J sama dengan 1, 2 hingga NI dan I sama dengan 1, 2 hingga K, dan diketahui N sama dengan N1 plus N2 hingga plus NK. Lalu soal 3A, ingat bahwa SSE sama dengan I sama dengan 1 sampai K, NI min 1 SI kuadrat, di mana SI kuadrat sama dengan 1 per NI min 1, sigma J sama dengan 1 NI, YIJ min Y bar I, YI dot bar dikuadratkan. Buktikan bahwa SSE per sigma kuadrat berdistribusi K-square dengan N1 min 1 plus N2 min 1 hingga plus NK min 1 sama dengan NK derajat bebasnya. Soal ini bersumber dari buku Mathematical Statistics with Application 7th edition oleh Wakerly, Mendenhall, dan Schiffer. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, pada soal 3 ini banyak menggunakan teorema 7.3 pada buku tadi, bahwa N-1 S kuadrat per sigma kuadrat sama dengan 1 per sigma kuadrat, sigma I sama dengan 1 sampai N, YI min Y bar dikuadratkan, memiliki distribusi K-square dengan derajat bebas N-1. Selanjutnya, pembahasan soal 3A. Dari soal tadi, diketahui SSE serta SI kuadrat. Nah, bisa dilihat pada persamaan 1 dan 2. Kemudian, karena di soal yang disuruh membuktikan bahwa SSE per sigma kuadrat berdistribusi K-square dengan derajat bebas N min K, kemudian membagi SSE pada persamaan 1 dengan sigma kuadrat. Diperoleh 1 per sigma kuadrat NI min 1 SI kuadrat dengan I berjalan dari 1 hingga K. Nah, selanjutnya mensubstitusikan rumus SI kuadrat pada persamaan 3. Hasilnya yaitu SSE per sigma kuadrat sama dengan 1 per sigma kuadrat, sigma I sama dengan 1 sampai K, sigma J sama dengan 1 sampai NI, YIJ min YI dot bar dikuadratkan. Nah, berdasarkan SSE per sigma kuadrat yang dihasilkan ini, serta teorema 7.3, ini bahwa 1 per sigma kuadrat sigma I sama dengan 1 sama N YI min Y bar dikuadratkan memiliki distribusi K-square dengan N-1 derajat bebasnya, sehingga SSE per sigma kuadrat mengikuti distribusi K-square dengan derajat bebas N1 min 1 hingga NK min 1, yaitu sama dengan N min K. Dengan demikian terbukti bahwa SSE per sigma kuadrat berdistribusi K-square dengan derajat bebas N min K. Selanjutnya soal 3B, di bawah hipotesis 0, yaitu mu1 sama dengan mu2 hingga sama dengan mu K, semua YIJ adalah independen dan berdistribusi normal dengan min dan varian sama. Gunakan teorema 7.3 untuk membuktikan bahwa di bawah hipotesis 0 serta total SS yang diketahui yaitu sigma I sama dengan 1 hingga K, sigma J sama dengan 1 hingga NI, YIJ min Y bar dikuadratkan, sedemikian hingga total SS per sigma kuadrat memiliki distribusi K-square dengan derajat bebas N-1. Selanjutnya pembahasan soal 3B. Dari soal diketahui total SS yaitu sigma I sama dengan 1 sampai K, sigma J sama dengan 1 sampai NI, YIJ min Y bar dikuadratkan. Dapat dilihat pada persamaan 4. Nah, kemudian pada soal kita disuruh membuktikan bahwa total SS per sigma kuadrat, sehingga dari persamaan 4 ini kemudian dibagi dengan sigma kuadrat.
hasilnya yaitu 1 per sigma kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai K, sigma J sama dengan 1 sampai NI, YIJ min Y bar dikuadratkan. Nah, di bawah hipotesis 0, variabel random YIJ dengan I 1, 2 hingga K dan J 1, 2 hingga NI adalah independen dan berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Kemudian berdasarkan teorema 7.3 dapat diketahui bahwa pada persamaan 5, total SS per sigma kuadrat ini memiliki distribusi chi-square dengan derajat bebas sigma yang berjalan dari I yang berjalan dari 1 sampai K, NI min 1. Nah, karena dari soal nomor 3 diketahui bahwa N sama dengan N1 plus N2 plus hingga plus NK, maka total SS per sigma kuadrat berdistribusi chi-square dengan derajat bebas N-1. Dengan demikian, pernyataan pada soal nomor 3B terbukti. Kemudian soal nomor 4, diketahui model untuk respon yang diukur dalam desain one-way layout, yaitu YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ. Kemudian berdasarkan model tersebut, peroleh atau hitung ekspektasi dari MST. Selanjutnya pembahasan soal nomor 4. Di sini yang pertama akan dihitung terlebih dahulu YI dot bar dan Y bar. YI dot bar sendiri rumusnya 1 per N sigma J sama dengan 1 sampai NI YIJ. YIJ atau model one way layout design diketahui pada soal, selanjutnya disubstitusikan ke rumus YI dot bar sehingga diperoleh YI dot bar sama dengan mu plus tau I plus epsilon I bar. Dengan epsilon I bar sama dengan 1 per NI, sigma J sama dengan 1 sampai NI, epsilon IJ. Selanjutnya menghitung Y bar, karena epsilon IJ merupakan variabel random yang independen, dengan ekspektasi epsilon IJ sama dengan 0 dan varian epsilon IJ sama dengan sigma kuadrat, maka diperoleh ekspektasi dari epsilon I bar sama dengan 0 dan varian dari epsilon I bar sama dengan sigma kuadrat per NI. Dengan demikian diperoleh Y bar sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai K, sigma J sama dengan 1 sampai NI YIJ, dan YIJ tadi disubstitusikan ke Y bar sehingga diperoleh Y bar sama dengan mu plus tau bar plus epsilon bar. Dengan tau bar sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai K, NI tau I, dan epsilon bar sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai K, sigma J sama dengan 1 sampai NI, epsilon IJ. Nilai tau I adalah konstan sehingga tau bar juga konstan. Kemudian menghitung MST yang rumusnya adalah SST per K-1 sama dengan 1 per K-1 kali ekspektasi I sama dengan 1 sampai K, NI kali YI dot bar min Y bar dikuadratkan. Kemudian nilai YI dot bar pada persamaan 6 serta Y bar pada persamaan 7 disubstitusikan ke rumus MST sehingga setelah dihitung dan disederhanakan diperoleh MST sama dengan 1 per K-1, sigma I sama dengan 1 sampai K, NI kali tau I min tau bar dikuadratkan, plus 1 per K-1, sigma I sama dengan 1 sampai K, 2 NI kali tau I min tau bar kali epsilon I bar min epsilon bar, plus 1 per K-1, sigma I sama dengan 1 sampai K, NI epsilon I bar min epsilon bar dikuadratkan. Kemudian menghitung ekspektasi dari MST, karena tau I dan tau bar untuk I sama dengan 1 sampai K adalah konstan, dan ekspektasi epsilon IJ sama dengan ekspektasi epsilon I bar sama dengan ekspektasi epsilon bar sama dengan 0, sehingga diperoleh EMST adalah 1 per K-1, sigma I sama dengan 1 sampai K, NI tau I min tau bar dikuadratkan, plus yang ini nilainya 0, plus ekspektasi dari 1 per K-1, sigma I sama dengan 1 sampai K, NI kali epsilon I bar min epsilon bar dikuadratkan. Kemudian yang ini ekspektasi sigma I sama dengan 1 sampai K, NI kali epsilon I bar min epsilon bar dikuadratkan, setelah dihitung dan disederhanakan diperoleh sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, NI kali epsilon I bar kuadrat min N epsilon bar kuadrat. Kemudian menghitung ekspektasinya, di sini karena ekspektasi epsilon I bar sama dengan 0, dan varian epsilon I bar sama dengan sigma kuadrat per NI, maka ekspektasi epsilon I bar kuadrat sama dengan sigma kuadrat per NI untuk I sama dengan 1 sampai K. Sehingga diperoleh ekspektasi I sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, NI kali epsilon I bar min epsilon bar dikuadratkan sama dengan K-1 kali sigma kuadrat. Sehingga secara ringkas diperoleh ekspektasi dari MST sama dengan sigma kuadrat plus 1 per K-1, sigma I sama dengan 1 sampai K, NI kali tau I min tau bar dikuadratkan. Dengan tau bar sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai K, NI tau I. Kemudian di bawah hipotesis 0, yaitu tau I sama dengan tau 2 sama dengan hingga tau K sama dengan 0,
sehingga tau bar sama dengan 0. Dan dengan demikian diperoleh ekspektasi dari MST sama dengan sigma kuadrat, karena yang ini bernilai 0. Jadi ketika H0 benar, maka MST per MSE merupakan rasio dari dua estimator tak bias untuk sigma kuadrat. Kemudian ketika H1, yaitu tau I tidak sama dengan 0, untuk I sama dengan 1 sampai K adalah benar, maka nilai yang ini 1 per K-1 sigma I sama dengan 1 sampai K NI kali tau I min tau bar dikuadratkan akan bernilai positif, sehingga MST merupakan estimator bias untuk sigma kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.